Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Mega dari CIMB Niaga ya, Ibu Mega yang megang wilayah mortgage Jawa Tengah, Pak Edi yang pegang Semarang ya Pak, sama Mas Adit ya, Mas Adit juga sama yang pegang Semarang di sini di CIMB. Teman-teman marketing dari CIMB juga yang sudah hadir. Terus yang terhormat Pak Roni, marketing manager yang saya cintai nih, yang penguasa Semarang juga ngelit. Terus teman-teman dari property agent nih, ini luar biasa, listnya banyak sekali ya. Selamat datang di Hotel Ciputra. Terima kasih yang terhormat Ibu Erni selaku GM Hotel Ciputra Semarang yang selalu memfasilitasi kita di sini. Baik, perkenalkan. Nama saya Desaf Setia Permana. Saya sebelum di Semarang itu saya di Ciputra World 1 Jakarta. Di Jakarta saya handle high mixed use building. Jadi ada office tower, ada mall, ada apartemen. Kalau Bapak Ibu tahu Lotte, terus hotelnya Raffles gitu. Nah setelah semuanya running well, set up, terus saya ke Semarang untuk dipercaya untuk handle landed house di Semarang. Nah menarik Bapak Ibu. Ini kali kedua kita ketemu sama agent ya, ketemu agent. Judul kali ini adalah The Best of Champion 2024. Nah ini menarik sekali. Kemarin kita ada beberapa acara juga, membawa pembicara juga. Jadi yang menarik itu kita harus siap di tahun 2024 ya. Karena menurut salah satu pembicara, Pak Ali waktu itu, properti bisnis itu bergerak, properti cycle-nya, itu berdasarkan dari komoditi. Ya, pada saat 2020 komoditi itu lagi booming, ada tambang batu bara dan lain-lain itu booming sekali. Pada saat pandemik komoditi malah naik. Harusnya siklusnya biasanya 3 tahun sekali tuh komoditi. Harusnya tuh di 2023 properti itu booming ya. Tapi mungkin Bapak Ibu merasa aduh, properti agak berat nih ya. Benar nggak sih? Jualan properti agak berat. Nah, kita tunggu. After 3 tahun siklus itu adalah di 2024. Cuman agak slow, itu karena kita ada pemilu. Jadi semua hold dulu nih, semua hold. Nah yang menarik, Kota Semarang. Jadi Kota Semarang itu saya kebetulan dulu juga di business development. Jadi once waktu kita mau launch produk di Kota Semarang, kita semua cek visibility study-nya dari mulai ketahanan tanahnya, kondisi cuaca, terus bukan hanya dari segi bisnis cuannya itu sangat mudah. Kalau untuk narik cuan itu mudah sebetulnya. Buy low, sell high gitu kan. Kita ambil gap margin dan sebagainya. Cuman untuk visibility study itu tidak semudah itu. Jadi banyak parameter yang harus kita lihat. Termasuk juga economic growth-nya. Nah yang menarik, Bapak Ibu bisa lihat perkembangan di BSB City pada saat sebelum dan sesudah Ciputra masuk ya. Sebelum dan sesudah Ciputra masuk. Jadi tahun 2012 analisa kita pada saat misalnya Pak Roni mau launch produk itu kita selalu melihat. Ada 2 parameter yang kita lihat. Yang pertama adalah perkembangan di kota. Jadi saya ada catatan dari 2012 sampai 2023. Membandingkan apa yang dilakukan oleh pemerintah secara skala kota maupun nasional dengan proyek. Project itu ada 2 in between, BSB City dan kita sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu melihat apakah BSB City dengan Ciputra itu saling bersaing? Tidak. Kita ada meeting reguler. Minimal sebulan sekali kita meeting. Jadi sequence-nya enak. Polanya tuh ritmis ya. Enak. Misalnya Pak Roni dan Pak Hari dan saya tuh bilang, kita launching yang mana nih? Oh kamu duluan deh, kita yang ini hold dulu. Jadi kalau Bapak Ibu melihat kita ada persaingan, tidak ada. Kita sangat ritmis karena kita membangun sebuah kota yang cukup besar di Kota Semarang, ya. Jadi kita harus sangat berstrategi terkait itu. Jadi kita bisa melihat bagaimana perkembangan di BSB City itu sangat cepat. Kurang lebih dari kenaikan harga tanah itu 15% per tahun. Bahkan di tahun 2024 ini itu kita 20% ya Pak Roni ya, 20%. Itu by design Bapak Ibu, by design karena kita harus seperti itu. Ada 2 hal yaitu harga tanah dan harga bangunan. Harga bangunan gampang lah dianalisanya. Kita ngambil parameter dari
harga bahan material kita bisa ukur nilai bangunan seperti apa. Nah kita lihat komparasi harga tanah. Bapak Ibu bisa nganalisa sendiri dari price list di area BSB City Ciputra itu 15%, bahkan di 2024 20% primary ya. Nah menariknya salah satu indikator sebuah property development itu Swisten itu berkelanjutan. Bapak Ibu kalau jualan mendingan gede sekali habis itu mati, selesai, atau mau continue tapi ada terus. Swisten ini menarik nih. Kita ada lahan di 1000 hektar, Ciputra ada 100, sekarang kita real development itu ada setengahnya, kurang lebih 48 hektar. Ada 58 hektar yang kita belum develop. Bayangin, itu kita setengahnya itu udah 10 tahun. Nah 10 tahun pertama itu sudah banyak sekali agent sama marketing yang menikmati dari fee-nya. Dari fee, primary. Begitu besar ini makanannya, sourcing-nya tuh gede sekali Bapak Ibu di area. Saya pernah mengcompare, Bapak Ibu bisa mengcompare sendiri semua market sales di kota Semarang. Luar biasanya kurun dalam waktu 5 tahun, berarti 2015 sampai 2020, itu market share kota Semarang sudah bergerak, jadi setengahnya itu Semarang Barat. Menariknya Semarang Barat itu generatornya salah satunya adalah industri. Jadi bertumbuh, populasi di Ciputra aja sudah kurang lebih 1.800 unit. Kurang lebih ada 98 foreigner di sana. Foreigner saya tanya kenapa? Kenapa nggak long stay di hotel sih gitu ya? Saya tanya beberapa foreigner. Mereka bilang cukup dekat dari Batang, dari industri Batang, dari industri Kendal itu cukup dekat. Bahkan industri yang di Boja dan lain-lain. Saya tanya kenapa milih nggak long stay di hotel gitu ya? Mereka merasa quality livingnya sama di negaranya. That's why ada kurang lebih 98 orang asing dan getting bigger itu nilai sewanya di tempat kami itu luar biasa, fantastis, mendekati 10% dari nilai harga jual. Itu luar biasa Bapak Ibu. Bahkan tertinggi itu yang 2 lantai itu bisa sampai 160 juta, bayangin. Hanya kuncinya satu, fully furnished, semi furnished. Jadi yang penting ada buat tidur, udah siap. Itu laku Pak. Yang 2 lantai bisa sampai 160 tergantung dari luas bangunannya. Itu kurun waktu 10 tahun. Dalam kurun waktu 10 tahun. Nah, salah satu resepnya adalah Ciputra selalu membandingkan yang tadi. Antara yang government lakukan dari 2012 sampai 2023 kemarin itu selalu on track, tepat waktu. Katakanlah 2018 itu bandara selesai. Itu terbukti bandara selesai waktu itu. Agak molor itu sekarang adalah exit tol Ngalian yang katanya mau groundbreaking di tahun 2024. Nah, saya rasa itu, saya lihat sih beberapa Kementerian PU sudah melihat di situ. Jadi exit tol Ngalian tuh Bapak Ibu ya, mungkin dari lokasi kami paling 5 menitan lah. Itu exit in and out. Jadi ini agent itu kita anggap circle number 1 lah ya di marketing sales. Jadi harus tahu, harus bisik-bisik tetangga kan. Ini menarik. Semarang itu secara continuous development-nya itu selalu on track Bapak Ibu. Jadi komit. Dari pemerintahnya komit, sehingga kita alignment-nya gampang. Oke, pada saat ada bandara, kita penetrasi pasarnya di mana dan kita harus melakukan apa. Menarik ya. 2023 itu kondisi sama seperti kita sekarang di Januari, Februari, Maret itu lesu, residensial lesu. Betul nggak? Sekarang kerasa nggak residensial lesu Bapak Ibu? Lesu ya. 2023 kita langsung melihat bahwa ada 2 fenomenal yang menarik di kota Semarang, yaitu munculnya 2 mall baru ya. 2 mall baru itu di awal tahun bulan-bulan Maret, yaitu The Park dan Uptown. Ya. Nah ini fenomena ini menarik. 2 mall baru ini menjadi generate. Waktu itu rukonya Madukoro sold out, betul ya? Yang jualan Madukoro habis ya. Setelah itu kita launching ruko waktu itu ya, sama agent juga waktu itu, habis 22 unit langsung habis 1 hari. Nah ini hal yang menarik. Semarang itu kalau Bapak Ibu nggak ready, nggak siap ya mental atau intuisinya, ini dilewatin bakal sama agent-agent pendatang. Trust me, ya.
Jadi fenomena ini menarik kota Semarang itu karena Semarang itu disuntik dari kanan dari kiri oleh akses transportasi Bapak Ibu. Dari Jakarta menuju Semarang udah ada tol ya, cuma 5 jam. Yang berdampak terhadap kota Semarang yang sangat dominan adalah hanya wisatanya dulu nih, pariwisata terdampak banget ya. Terus yang kedua, akses tol dari timur, Surabaya menuju Semarang sudah ya, bahkan Demak sekarang udah connect. Siap-siap Bapak Ibu, sebentar lagi Bawen. Kalau Bapak Ibu pengen mengcompare, lihat kota Jakarta, lihat kota Bandung. Saya asli Bandung. Bandung sebelum ada tol Cipularang, lokalnya itu diem aja. Zona nyaman, kalem aja santai. Begitu Cipularang masuk, agent properti masuk semua, merangsek ke kota Bandung. Yang beli itu bukan lokal. Jadi udah lintas kota, udah investor dari Jakarta. Prediksi saya Semarang bakalan seperti itu. Jadi siap-siap Bapak Ibu harus dengan intuisi dan ilmu pengetahuannya. Menariknya itu. Jadi that's why nanti ada Pak Darmadi untuk memotivate bagaimana situasinya. Kondisi real kota Semarang di beberapa teman perbankan, bahkan di kita, di perbankan mungkin secondary itu masih dominan. Ini yang menarik buat saya. Kenapa ya? Secondary di agent itu sangat dominan. Primary-nya tuh nggak terlalu besar gitu, nggak dimakan sama agent. Padahal tadi saya katakan saya ada 58 yang belum di-develop gitu ya. Bahkan yang sudah di-develop pun masih ada kurang lebih 300 miliar. 300 miliar Pak. Gitu. Kalau dari 7P marketing mix, ada teori 7P, Ciputra, Citraland BSB City, di area BSB City, itu udah nggak ada ragunya. 7P produk, price, itu udah semua. Promotion, place, itu tuh dapat semua. Udah top banget lah semua ya, positioning 7P-nya di marketing mix teori. Tinggal Bapak Ibu bantu kita. Kita kolaps namanya, kita kolaps. Ini makanan udah ada. Udah ada nih makanan, tinggal kita kolapsnya. Kolapsnya aneh, menarik. Jadi secondary. Kadang-kadang mungkin persepsi agent pengen yang easy money, cepet-cepet. Tapi kalau di Jakarta, di Surabaya, itu yang mereka incer capital gain yang menarik. Ini fenomena. Bahkan kadang-kadang kalau NUP diambil duluan. Misalnya harga properti pertama itu 700 juta. Mereka tahu bahwa the next 1 month itu bakalan naik 800. Jadi kan udah cuman 1 bulan cuan 100 juta. Tapi syaratnya nanti bisa nego sama Pak Roni. Misalnya free pengalihan, saya nggak kena pengalihan. Kita bikin asik kayak gitu. Karena perkembangan kota itu sebetulnya bukan dari secondary Bapak Ibu, tapi dari primary. Kenapa dari primary? Tahun 2019 sebelum pandemi, waktu itu saya pernah meeting dengan Disperkim. Pertumbuhan kota Semarang itu secara persentase dikalahkan oleh Boyolali secara persentase kenaikannya. Kenapa? Karena primary-nya nggak terlalu tumbuh dan dari para developer itu sehingga belum bisa menyerahkan aset tanahnya. Jadi kalau kewajiban developer kayak Ciputra gitu ya, setelah beres satu klaster gitu ya Pak ya. Nah nanti semua fasilitas kita serahkan ke Disperkim sehingga ikut diklaim menjadi hak kepemilikannya dari government. That's why sebuah kota itu tumbuh ya, volumenya tumbuh, semua asetnya tumbuh itu. Jadi primary itu menumbuhkan sebuah kota. Nah ini kita sebentar lagi ada akses dari Bawen, Bapak Ibu harus siap-siap. Harus siap-siap. Kenapa? Mappingnya sudah jelas terlihat. Harga kita bottom starting di 2012, harga kita tuh 1,8 juta tanah ya. Indikator selalu tanah, 1,8 juta. Sekarang paling rendah kita di 6 sampai tahun ini di 7 juta. Within 10 tahun. 7, komersial kita udah 15. Bapak Ibu bisa compare di kota mana yang mirip-mirip looks-nya kayak BSB City. Semua fasilitas ada dan lain-lain. Tapi harganya mirip-mirip, nggak ada Pak. Kalau nggak salah mungkin Solo ya. Solo baru tapi udah harganya udah di atas 15 jutaan ya. 15 juta, udah agak susah jualannya, betul nggak? Main second aja udah susah harga segitu. Nah,
Bayangkan kalau kita bottomnya di harga 6 juta, komersialnya di 15, ya. Terus saya kasih bocoran bakal ada hotel, bakal ada kampus tambahan, bakal ada tambahan sekolah, bakal ada gedung high-rise building. Kira-kira gap 6 sampai menuju Solo Baru itu bakal achieve nggak? Achieve kan? Achieve, bahkan even more. Mungkin compare-nya sama Bintaro, di mana harga residensial sudah 20 juta per meternya. Itu yang kalau dilihat dari tekstur atau karakternya area BSB City Development. Nah, tinggal tunggu Bapak Ibu. Mau Ibu Bapak yang jual atau investor datang dari Jakarta, dari Bandung, dari Surabaya yang datang yang jual Kota Semarang. Itu aja sih. Jadi nanti tolong seru sama Pak Darmadi, bisa silahkan tanya gitu. Jadi yang menumbuhkan Kota Semarang adalah sebetulnya adalah marketing di Kota Semarang dan agency. Terima kasih, cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu, 1, 2, cekrik. Ya. Oke, untuk perwakilan dari Santawar untuk berhenti dulu di panggung. Selanjutnya ada penjualan produk komersial terbaik dari Blessing Property. Ya. Senyum. Senyum kemenangan ini. Oke, dan yang terakhir adalah penjualan produk perumahan terbaik dari Best Pro. Hadap kamera. Cheese. Okay. Baik, kami mengundang untuk Pak Roni Hermawan dan juga Bu Leni untuk berfoto bersama dengan para pemenang. Oke, sekali lagi. Oh, ganti ketutupan boleh ganti gaya. Baik, 1, 2, 3.